Ada yang punya tethering nggak? Minta dikit. Ya. Buat buka slide itu. Sinyal HP saya 1. Ada yang bisa? Apa namanya? Oh, belum hidupin. Nggak ada, belum hidupin. Adanya Sticky, Okta, Niko, belum dihidupin ada. Oh ini. Apa passwordnya? Berapa? Terserah 12. Yang lain silakan pakai gitu ya. Nah ya. Buat buka slide aja ya, Aman. Tuh, kok nak lancar ini? Bentar ya. Oke, ya, sip. Pakai buat buka slide aja. Nah, dah, ya. Ini saya, nggak ada yang spesial. Saya alumni Sticky, alumni SK. Kampusnya udah ganti nama gitu ya. Jasa saya nak berlaku. Ada yang dari SMK 1 Denpasar? Nggak ada? Iya, itu udah maksudnya. Nah, ada yang dari SMK 1? Anak SMK ada? Coba angkat tangan. Wih, banyak, pintar-pintar semua nih. Ya, SMK-nya jurusan apa? TKJ, RPL, pariwisata ada? Ada? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nanti kita bully bareng-bareng. Bercanda ya, bercanda. Oke, SMK, RPL, TKJ, selain itu pariwisata 1, ada lagi yang lain? Multimedia, lagi yang lain? Multimedia, Tata Boga ada? Apa? Kelihatan anak pariwisata ya, kerahnya putih rapi. Ya. Bajunya putih, kerahnya rapi, pariwisata. Ya. Coba lihat anak TKJ dan anak RPL berusukan semua ya. Kalau anak pariwisata gitu rapi, keren. Ya, anak RPL, TKJ sambrak semua. Oke. Lalu Sticky juga mahasiswa yang biasa-biasa aja. BTW saya kuliah 4 tahun. Ya, bukan 3,5. Kalau ada yang 3,5 nanti tamatnya berarti ya sudah kalian lebih hebat dari saya, udah gitu aja ya. Saya kuliahnya 4 tahun. S2 juga biasa aja 2 tahun. Ya udah semuanya standar-standar aja gitu ya. Ya, lalu dalam kuliah saya cuma orang yang lebih duluan kuliah gitu ya. Bukan ahli komputer dari gua hantu gitu, bukan ya. Bukan juga dewanya komputer, bukan ya. Saya cuma orang yang lebih duluan kuliah. Itu aja. Nah, hari ini kita akan ngomongin sistem operasi. Sistem operasi. Ya. Materinya gampang kali. Ya, gampang lah, semua pasti udah tahu, semua pasti udah bisa. Ya, nah ini jeleknya tidak ada absen ya, jadi kalau mau interaksi sulit ya. Namanya tadi walaupun perkenalan saya udah lupa semua ya. Belum 1 jam. Kegiatan tidak berguna tadi. Ya, sistem operasi. Adi, tunjuk temannya 1. Tahu tugas korti. Nah, itu yang ditunjuk siapa? Nah, apa menurutmu sistem operasi itu apa? Apa aja boleh. Kalau kamu dengar kata sistem operasi, apa yang ada di pikiran? Hang, Pak. Apa itu sistem operasi versimu? Apa aja? Windows, Pak. Udah gitu aja. Tapi jangan ikutin jawaban saya. Windows. Itu kan jawaban saya tadi. Hah? Linux. Oke. Yang lain? Nah, tunjuk temannya lagi. Kamu udah tunjuk siapa aja? Mode. Apa saja tentang sistem operasi? Sebutin apa aja. Kata yang terlintas ketika baca sistem operasi. iOS. Itu kan contoh-contoh lagi ya, contoh-contoh semua. Oke ya, jadi sistem operasi ya, jadi adalah perantara dari yang pengguna komputer dan perangkat keras komputer, menyediakan lingkungan pengguna dapat jalanin program dengan nyaman dan efisien. Nggak usah panjang-panjang. Ya, itu definisi, bisa cari di Google.
Ya, tapi yang perlu kalian pahami adalah saya pengguna komputer, kalian pengguna komputer, pengen mengoperasikan si perangkat keras, ada layar, ada mic, ya, ada HP tethering, ada WiFi segala macam, ya. Agar si perangkat keras itu bisa kerja, perlu adanya si ini, sistem operasi. Jadi perantaranya udah gitu. Ya, saya pengen layarnya menampilkan slide saya, yang kerja si sistem operasi. Ya, saya pengen mic ini merekam suara saya, ya, yang kerja sistem operasi, memfungsikan dia sebagai input dengan apa namanya frekuensi sekian dB, lalu di segala macam, itu sistem operasi. Ya, biar nyaman dan efisien. Ya, bayangin kalau nggak ada sistem operasi, saya teriak-teriak di sini, mic-nya nggak akan ngerekam suara saya. Ya, ini layarnya saya bolak-balik gini-giniin, slide-nya nggak kelihatan. Kalau nggak ada sistem operasi, gitu ya. Menjalankan program dengan nyaman dan efisien. Bisa dipahami? Nah, oke, kalau sudah bisa dipahami, kita ketemu minggu depan. Selamat. Nah, ini. Nah, karena saking gampangnya saya bikin sulit biar pakai bahasa Inggris gitu ya. Oke, tadi siapa tadi? Mang Pandey. Mang Pandey tunjuk temannya satu. Yang mana yang ditunjuk? Mana Prian? Sambil mengingat nama. Yang mana yang ditunjuk? Oke. Ya. Prian. Ya, oke, terjemahkan. Gampang ini, gampang. Gampang. Sebenarnya bisa. Ekspektasi Bapak terlalu tinggi, Pak. Ya. Tidak takut dulu, itu yang penting. Ya, karena ingat kalian sarjana komputer. Komputer itu ngomongnya bukan pakai bahasa Bali, bukan pakai bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris. Oke, jangan takut. Sebentar ada lagi banyak ya. Definisi lainnya ya sudah ya. Definisi lain bisa ditulis dalam bahasa Inggris seperti ini. Oke, Prian, it's time to tunjuk teman. Silakan, siapa aja? Agung, yang mana Agung? Agung Sutrisna, silakan. Salah nggak apa-apa, patah-patah nggak apa-apa, banyak kata yang hilang nggak apa-apa. Udah Pak, semua katanya hilang. Jangan kayak gitu. Diskriminasi bahasa Bali. Habis ya, jangan kapok ya. Berikutnya ada fungsi. Ya, jadi karena tadi kita bicara perantara. Ya, jadi untuk apa gitu ya. Pertama, ada security. Bayangin, kalau si ini tidak bikin fitur security. Laptop saya dipinjam Adi, saya ngisi password, tiba-tiba baru nyala, data Pak Andika semua muncul. Misalnya gitu. Ya. Yang punya fitur security adalah si sistem operasi. Bisa pakai PIN, bisa pakai face, itu sekarang kan bisa pakai macam-macam. Ya. Lalu memantau kesehatan sistem secara keseluruhan. Ya. Sekarang saya tanya ke kalian. Ya. Sekarang saya tanya ke kalian. Apalagi banyak aplikasi, banyak hardware. Ya. Dari mana sistem operasi tahu kalau harddisk komputer bisa rusak? Misalnya nggak ada produk. Ya install. Tapi salah kosongan. Ya kalau kosongan saya nggak tahu. Kosongan. Misalnya ya udah kita nggak bicara OS, bicara masih di BIOS. Dari mana si BIOS bisa tahu itu harddisk? Karena fungsinya berjalan tidak benar. Nah, dari mana dia tahu fungsinya tidak benar?
tahu BIOS basic input output system yang baru dinyalain waktu kamu nyalain laptop. Tab Asus itu BIOS, tab Toshiba itu BIOS. Dia bisa ngasih warning, keyboard rusak, habis rusak segala macam. Nah, dari mana dia tahu itu? Apakah dia ngomong sama habis, oh ya habis, apakah kamu baik-baik saja? Gimana cara? Jawabannya dari slide. Jawabannya dari slide. Jadi sistem operasi mencatat waktu respon antara permintaan layanan dan respon sistem. Pak Andika buka drive D. Lama. Ini lama, nggak wajar. Laporin habis aja. Karena dia punya kemampuan untuk data. Jadi ada tahu kan di mana misalnya habis rusak, misalnya dia dibuka dan normal. Kenapa dia bisa melaporkan itu rusak? Karena waktu respon. Pak Andika double klik si habis detik ini, kok nggak kebuka habisnya 5 detik gitu, nggak wajar. Saya double klik langsung buka, double klik. Ini udah nggak wajar. Bisa. Jadi itu jawabannya adalah dia mencatat waktu respon. Mencatat waktu respon. Yang jawaban temannya benar, cuma itu lebih detail lagi kan. Dia ngitung cycle count, dia ngitung rate berapa kali itu kan pakai. Tapi yang basic banget adalah dia menghitung waktu respon. Lalu yang nomor 3 masih sama, monitoring sistem, deteksi kesalahan, hindari malfungsi sistem. Ya, di sistem operasi itu monitoring terus menerus. Ya, monitoring. Apakah kamu baik-baik saja? Gitu. Nanti kalau ada apa-apa kabarin ya, aku ada di sini. Termasuk dia punya penanganan untuk yang contohnya gini, prosesornya panas kayak ruangan ini. Panas benar sih. Panas ya aslinya. Ini dingin sih, tapi saya nggak ada di depannya. Ya, prosesornya panas. Ya. Dia punya mekanisme untuk si pengguna nggak bisa pakai komputer itu. Jadi ketika dinyalain, plug mati komputernya. Ditekan dinyalain, plug mati komputernya. Itu tujuannya adalah biar perangkatnya nggak kenapa-kenapa. Bayangin kalau nggak di stop, panas terus, biarin aja meledak. Itu contohnya. Ada koordinasi ya di antara software lain dan pengguna. Lalu, nah ini menarik. Jadi ada yang namanya interpreter, ada yang namanya compiler, ada yang namanya assembler. Ada yang pernah dengar ini? Ada yang pernah dengar? Interpreter, compiler, dan assembler. Interpreter itu yang berhadapan langsung dengan saya. Contoh saya ngetik di sini, ya. Contoh ini saya ngetik di sini, lalu saya tekan enter. Ini ya, saya ngetik di sini. Ya, ini namanya interpreter. Ya, ketika saya tekan enter, ketikan ini diproses, itu namanya compiler. Ya. Layarnya menghasilkan detik-detik pixel, yang ini warna biru, yang ini putih gitu, yang ini warna merah, itu adalah assembler. Simpelnya kayak gitu. Ya. Itu semua diatur oleh sistem operasi. Jadi ketika saya ngetik, ini saya sedang berinteraksi dengan interpreter. Ya. Saya tekan enter, itu sedang di-compile. Lalu berikutnya perangkat kerasnya merespon saya. Ya, responnya adalah seperti ini. Sampai ke detail-detail titik pikselnya, itu namanya assembler.
Jadi 3 hal itu juga diatur dalam sistem operasi. Yang berikutnya adalah device management. Ya, jadi sistem operasi juga mengatur komunikasi dengan sebutannya respective driver yang lain untuk biasanya perangkat luar, ya, atau input output. Ya, sistem operasi itu tidak hanya ngatur komputernya, tapi juga perangkat-perangkat yang terhubung di situ. Contohnya nih, pakai Mac sekarang. Ini ada HDMI nyambung ke TV. Itu juga diatur oleh sistem operasinya, berembun. Oke ya, yang ini saya yakin kalian bosan aja ya. Ada file management juga, jadi mau ditaruh di folder mana gitu ya, untuk memudahkan navigasi, bisa gitu ya. Nah, saya hidupin dulu, saya butuh Windows sebentar. Oke, udah hidup Windows. Ada yang pakai Linux juga di sini kayak saya? Ada? Bos? Pakai apa? Ubuntu. Udah berapa tahun? 2 hari, Pak. Semester 1. Dual boot. Oke. Yang lain? Ada yang pakai Apple? Windows saya tanyain. Oh, ada yang pakai Apple? Ada. Punya MacBook? MacBook kan? Ya. iMac. Bagus. Berarti dah tercapai semua. Ada yang ngisi gitu lah. Oke, saya butuh Windows sebentar ya. Oke. Nah, kita tinggalkan sistem operasi karena saya yakin kalian udah paham itu ya, udah biasa pakai. Ya. Berikutnya yang perlu kita kenali adalah ada yang namanya file type, tipe file. Ini saya yakin juga kalian udah tahu semua. Ya. Jadi komputer itu punya banyak tipe file ya. Ya, dan masing-masing itu punya ekstensinya. Ekstensinya bisa 3 sampai 4 huruf, ya, 3 or 4 letter. Ya, dan ditemukan di end of file name, jadi di belakang dan diikuti dengan titik. Jadi titik .doc, .pdf, .apa. Ya, ekstensi ini dia ngasih tahu kamu karakteristik dari sebuah file dan bagaimana menggunakannya. Jadi kalau doc, berarti ini punyanya si aplikasi pengolah kata. Jangan sebut Microsoft Word, karena yang punya .doc nggak hanya Word. Ya. Biar enggak nanti kamu sebut .pdf itu aplikasi yang dibuka oleh Adobe Reader, enggak juga gitu ya. Jadi yang buka PDF sampai Google Chrome pun bisa buka PDF sekarang kan itu. Nah, beberapa sistem operasi itu biasanya punya fitur untuk hidden file type, jadi nggak kelihatan. Kalau di Linux otomatis kelihatan, nggak bisa disembunyikan ya. Otomatis ya, XLSX, PSD, PDF, JPEG, GIF, segala macam. Video, MKV, MP4, otomatis kelihatan. Semoga nggak ada file aneh kebuka, nggak ada ya, aman ya. Ini virtual background favorit saya. Nih. Ini virtual background favorit saya. Isinya virtual background aja aman-aman. Ini virtual background Wibu ya, oke lah ya. Ini oke lah nih ya. Jadi laptop saya isinya virtual background aja. Gitu aja ya, virtual background. Ini wallpaper. Ini wallpaper laptop saya semua di sini. Oke. Lalu musik, lagu offline aja. Dokumen isinya nota-nota. Kok saya jadi buka file pribadi ya? Stop kosong, udah, nggak ada. Udah. Hard disk. SSD laptop saya 512 ya. 50%-nya free. 54%-nya free. Kamu mungkin bertanya, datanya Pak Andika di mana? Home-nya kosong, ini home ya, desktop blank, tong sampah oke lah. Dokumen, nota aja, musik, lagu-lagu offline yang ada di Spotify. Picture, kamus, ini virtual background, logo sticky gitu ya.
Video nak isi apa? Download, ya udah ntar dirapikan lagi gitu ya. Isi laptop saya itu aja. Bagi yang nanya file saya di mana, file saya di Google Drive semua. Nah, saya contohin ya. Semua di sini. Ini Gmail pribadi, Gmail yang Gmail. Ya, Gmail yang sini sertifikat ini tuh ya, webinar itu ya, bukan sertifikat tanah ya, bukan ya. Webinar. File kuliahnya 1 saya semua di sini. Coba lihat ya, masih ada nak? Oke, isinya cuma skripsi dan KP saya dulu. File kuliah S2 saya semua di sini. Lalu semuanya foto saya di sini dan sampah-sampah lainnya gitu ya. Lalu kerjaan sticky semua di sini. Semua kerjaan sticky saya di sini. Dah. Jadi definisi laptop pakai kerja itulah yang ada di laptop saya. Laptopnya pakai kerja. Besok kalau saya mau ganti laptop gimana? Gampang aja. Nggak perlu persiapan apa-apa. Tinggal beli laptop yang ini format jual. Datanya udah di atas semua. Ada yang penggunaan komputernya seperti itu? Ya. Ada. Oke, guys. Oke, Adi juga. Yang lain saya yakin di D masih berantakan semua. Oh, udah ada juga. Oke. Di eksternal. Oke. Eksternal hati-hati juga. Karena saya pernah habis 1 tera saya jatuh. Rusak. Nggak rugi sih ya. Ruginya kehilangan foto-foto masa lalu ya. Saya pernah punya hard disk 1 tera dan 2 tera. Keduanya rusak karena jatuh. Ya, almarhum. RIP. Ya, amore ngacintil. Hard disknya masuk surga dia. Oke, itu intermezzo sedikit. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Mumpung buka gini, ekstensi ya. Kalau di Windows, dia defaultnya nggak kelihatan. Kalian harus munculin di option Explorer itu. Ya, ini ada tutorialnya. Nanti slide-nya saya kasih di Elsa. Kalau ada yang pengen lihat bisa coba-coba. Di Mac juga ada. Ya, jadi Windows dan Mac dia punya mekanisme untuk menyembunyikan file ekstensi. Jadi bisa dimunculin, bisa enggak. Kalau di Linux pasti kelihatan. Ini gininya, linknya. Nah, jadi apakah hanya kelihatan di ekstensi? Enggak. Ya, kadang kalau di Windows dia munculin ini icon di kanan bawah. Mungkin kalian enggak ngeh aja. Ya, jadi kalau di previewnya ada settingan seperti ini dia biasanya muncul. Jadi selain doc, ininya ada kecil, Word gitu. Ini file Excel gitu. Windows punya settingan seperti ini. Ya, file type is by looking at the files icon. Ya. Nah, ini tipe apa? GIF. Tahu dari mana? Gambarnya gerak-gerak. Jadi setiap file type dia punya keunikan dan memang punya ciri khasnya masing-masing. Ya, ini contohnya GIF. Grafik bla 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 gitu ya. Saya lupa kepanjangan, nanti bisa cari. Oke, kita pemanasan sedikit ya. Kalian coba cari, bisa googling, bisa di internet, bisa apa saja. Yang penting masih stay di kelas ini. Ya. Kalian cari 4 ekstensi ini punya siapa, lalu dia itu karakteristiknya gimana. 4 ekstensi ini file apa gitu maksudnya. Ya. Lalu jawab juga pertanyaan yang paling bawah. Jawab pertanyaan yang paling bawah juga. Boleh ketik di HP, boleh screenshot apa saja, yang penting kalian punya catatan. Ya, boleh cari di internet, bebas.
Nah, nomor 5. Jawabannya cuma harus dan nggak harus. Harus. Ya udah, kenapa? Harus. Karena Memudahkan pencarian file. Jadi harus ada ekstensinya. Harus. Ada yang punya jawaban tidak harus. Ya, kenapa tidak? Karena filenya bisa dibuka walaupun lewat gambar atau format dokumen atau format lain, tapi tergantung dari filenya. Kalau filenya bukan gambar, dia perlu buka. Tapi nggak ada ekstensinya. Kayak gitu. Ada. Ada file kayak gitu. Nggak punya. Punya. Nggak punya filenya. Baru coba tadi Bang. Oh, baru coba. Nyoba apa nih? Tanpa ekstensi. Tanpa ekstensi. Berarti ada filenya. Benar. Bisa copy sini. Benar, lupa. Benar. Yang lain ada yang punya jawaban tidak harus dengan ekstensi. Atau semua ngikut Pandi? Karena sudah dicek di grup, jawabannya ya. Ya, percaya sih ya kan. Pandi bilang harus karena memudahkan pencarian file. Terus itu bilang tidak harus. Yang benar yang mana? Simpel banget. Harus apa enggak ada titik? Kira-kira jawabannya apa? Harus. Berapa orang yang jawab harus punya ekstensi? Tangan. Wih. Cek ya Pandi. Tangan aja tangan. Semua nih. Semua. Saya tunjukin ke kalian file tanpa ekstensi. Ini file tanpa ekstensi. Saya sudah bilang di Linux ekstensinya tidak bisa disembunyikan. Ini file tanpa ekstensi. Yang kalau kalian lihat nih di atas, kayak enggak kelihatan ya. Nih ya. Home Andika Widget strip itu strip, bukan titik. Strip. Nama filenya enggak ada titiknya. Ini nama filenya. Nggak ada titik sama sekali. Isinya log, ya log dan catatannya. Oke, salah satu contoh. Ini file tanpa ekstensi. Kalau di Windows mungkin sulit ya nemukannya. Kalau di Linux gampang aja. Ya. Saya bisa kasih contoh kalian file tanpa ekstensi. Tes, saya save. Saya taruh di desktop, saya save aja. Sudah, desktop. Sudah. Untitled, tidak ada ekstensinya. Jadi dia bukan .txt, bukan .doc, bukan .apa, dia nyimpan tulisan saya tes. Nama filenya hanya untitled. Ini file tanpa ekstensi. Ini kalau dipindah ke Windows, Windowsnya akan nanya, buka program ini pakai apa? Akan muncul kotak dialog open with itu. Tahu kan ya? Lalu kita akan diminta untuk browse file apa ini. Kalau di Windows ini harus di rename. Nih lihat, rename. Nggak ada ekstensi di belakangnya, saya tambahin .txt. Masih bisa dibuka. Ya. Lalu saya hilangkan .txt-nya. Dia jadi file tanpa ekstensi, bisa dibuka. Jadi kalau ditambah .txt seperti itu, dihapus .txt-nya seperti itu juga. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 5 adalah file tidak harus punya ekstensi. Kembali ke pelajaran kita. Dia adalah perantara. File itu ada di mana? Ya, kalau filenya ada di Windows, kamu deh. Kayak nangcang buka saya mesti ekstensi. Aing main gitu.
Halo di Linux. Ah, Maya bro. Santai bro. Oke. Oh ya. Ya, jadi jawaban nomor 5 adalah file tidak harus punya ekstensi. Tapi tergantung kembali pada di mana dia berada. Nah, kembali ke materi tadi. Ini adalah perantara. Ya, ini adalah perantara. Kita punya banyak file. Tergantung dia ada di mana. Kalau di Mac bisa tanpa ekstensi? Pernah coba? Pernah. Bisa, bukan? Bisa sama untuk tulisan. Sama ya? Jadi new, kalau udah ada teksturnya dihapus, dibuka lagi bisa? Kalau ekstensi dihapus bisa berubah jadi tulisan berantakan. Tulisan berantakan. Ya. Berarti Mac bisa. Windows ada? Ya. Mac Linux 1, Windows 0. Oke. Nah, berikutnya kita ngomongin Windows ya. Mata kuliah ini adalah gibahin Windows ya. Ya. Pokoknya kalian yang pakai Windows akan terbully semester ini. Oke. Pengguna Windows, spesifik banget. Pernah lihat ini, namanya library. Yang sebelah kiri. Nah dia, bentar, munculin laser dulu. Laser. Yang ini. Ya. Saya punya pertanyaan. Untuk apa Microsoft, untuk apa Bill Gates repot-repot bikin kayak gini? Ada yang naruh filenya di situ, library ada? Nah, semua di D, bikin folder baru. Ya, kan nggak salah kan menanya. Ada yang naruh di library? Ada. Oke. Untuk apa? Biar nyarinya gampang. Pertanyaannya dibalik. Untuk apa Windows bikin ini? Membedakan ekstensi. Membedakan ekstensi. Video kan bisa ditaruh di dokumen. Ada yang masalah? Ya, foto-foto bisa ditaruh di musik. Masih terima-terima aja. Ya. Pertanyaannya dibalik. Untuk apa Windows bikin ini? Lebih terstruktur. Emang beneran terstruktur? Enggak sih. Masuk ya, biar lebih terstruktur. Tapi lebih dalam lagi. Untuk apa dia bikin ini? Ini muncul di Windows 7 muncul ya. XP ada. XP ada. Ada yang tahu? Pertanyaannya dibalik. Kenapa Windows repot-repot bikin ini? Biar rapi. Biar isi Pak, kirinya biar nggak kosong gitu ya. Perhatikan gambarnya. Apa yang pengen saya sampaikan dari gambar ini? Apa yang aneh di gambar ini? Ayo. Apa yang aneh di gambar ini? Satu di dalam folder, satunya enggak. Oh, enggak, itu bukan. Bukan itu. Ayo. Apa yang aneh di gambar ini? Apa yang tidak biasa? Apa yang mungkin baru, oh ya ada itu gitu ya. Apa itu? Ngah kah kalian? Apa yang aneh di gambar ini? Ada? Ada yang ngah? Ada yang tahu? Pengen coba nebak? Wah, masa 30 orang nggak ada yang dapat nih clue-nya? Yuk, seberapa TKJ kamu? Canda ya? Sama semua. Ya. Ada yang nemu, ini kan tampilan Windows biasa normal, apanya yang aneh?
1, 2, dapat E semua, 3. Ini. Di library dokumen, kalian bisa sort by author. Di musik, picture, video, author tidak ada. Author itu penulis buku. Jadi kalau kalian menyimpan file .doc, .pdf, dan lain sebagainya, ini di library dokumen, ya, di library dokumen, library, kalian bisa klik kanan lalu sort by author. File-file ini akan terurut berdasarkan nama penulisnya. Ini misalnya skripsi Pak Andika, ini misalnya contekan dari Adi gitu ya. Andika, Adi, D-nya duluan, oke, Adi dan Andika. Sort by author. Pasti baru tahu hari ini. Pasti baru tahu hari ini. Jadi kalau kalian taruh semua file dokumen kalian, doc, PDF segala macam di library-nya dokumen, Windows menyediakan fitur untuk sort by author. Jadi bisa dikelompokkan berdasarkan penulis buku. Fitur itu, fitur klik kanan itu tidak ada di library musik, picture, video. Cuma ada di folder dokumen itu saja. Ini lengkap. Kalau folder picture dia akan punya month, day, rating, tag. Kalau folder musik dia akan punya album, artis, song, genre, rating. Video dia akan punya year, type, length, name. Unik sebenarnya, library itu unik. Dia itu kayak berkas yang sudah diatur sedemikian rupa oleh developernya Windows. Jadi pengguna kalau masuk ke file situ dia akan otomatis bisa diolah dengan lebih apik. Kayak gitu kira-kira. Baru tahu hari ini? Ya. Nggak apa-apa. Saya juga baru tahu kemarin. Baru kemarin bikin slide. Nah, saya baru nyari gambar. Nggak apa ya, pengetahuan baru ya. Pengetahuan baru +1. Dulu. Nah. Berikutnya saya punya challenge untuk menutup kelas ini yang lagi 20 menit. Ya. Cuma challenge-nya baru saya sebutkan kalau orangnya udah mau dulu kan. Saya Pak baru ada challenge saya. Challenge saya praktek di depan pakai komputer ini. Saya pengen tahu seberapa Windows kamu. Challenge-nya adalah mengoperasikan komputer ini, komputer Windows. Cuma apa yang dilakukan baru saya kasih tahu setelah orangnya maju. Gampang, ngutak-ngatik Windows saja. Ada yang mau? Ada yang mau? Ayo. 3 tahun sekolah TKJ, RPL, masa nggak berani? Windows nih, Windows. Ayo, ada yang mau? Ada yang mau? Kok kasih pulpen? Kasih spidol, kasih ini. Ada yang mau? Ayo. Challenge-nya, udah. Yuk, maju. Nah, tepuk tangan dulu untuk temanmu yang ini. Oke. Challenge-nya adalah ini aja. Tuh. Duduk boleh duduk. Santai. Atau mau berdiri? Boleh duduk.